Hey hello, welcome back di Tukim Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Apa yang membuatmu begitu sangat bahagia hingga kau berpikir bahwa kaulah orang yang paling bahagia di dunia ini? Pasti beragam jawaban yang ada. Kebahagiaan yang dirasakan Stella dan Alex bahkan mampu dirasakan oleh orang di sekitarnya. Terlihat dengan jelas bagaimana malam itu mereka pulang dengan senyuman yang terukit di bibir mereka. Bahkan tanpa Litina bertanya pun, dia tahu apa alasan Alex dan Stella tampak sangat bahagia seperti itu. Namun, hari ini Stella harus merasa sedih karena Alex akan pergi meninggalkannya untuk urusan bisnis. Sebenarnya Stella merasa biasa saja saat pria itu mengatakan bahwa dia akan pergi. Namun mengapa setelah 2 hari dia benar-benar merasa sangat merindukan suaminya itu. Bahkan setiap malam Stella tertidur dengan kemeja Alex yang ia kenakan. Bahkan panggilan Karin ia acukan begitu saja hingga temannya itu merasa khawatir saat melihatnya yang terlihat pucat. Namun Stella mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan mungkin itu karena dia belum makan. Akhirnya saat Alia datang, pertama kali yang mereka lakukan adalah pergi ke suatu restoran. Benar, lagi-lagi ketiga wanita itu telah menghabiskan waktu weekend mereka dengan berbelanja. Meski Stella tidak menyukai berbelanja, tapi dia akan melakukannya sekedar untuk membuat Alia dan Karin bahagia. Saat Stella kembali ke apartemen, dia merasa kesepian. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sendirian di apartemen. Hingga Stella memilih untuk pergi ke ruang baca Alex. Mungkin saja dengan membaca dapat membunuh rasa bosannya. Saat memilih buku apa yang akan dia baca, sebuah buku bersampul indah namun sedikit kusam menarik perhatiannya. Selain itu, sampul buku tersebut terdapat ukiran yang indah. Ukiran yang membentuk huruf C dan A, dan itu semakin mengundang rasa penasaran Stella. Membuka halaman pertama, Stella mengira ini adalah sebuah novel bergenre romance. Karena sedari awal, dia telah menemukan berbagai kata romantis yang membuat siapapun akan membaca buku tersebut hingga akhir. Satu persatu halaman terbuka dan terbaca olehnya. Dan di sanalah, Stella tidak henti-hentinya tersenyum. Melihat bagaimana sikap A yang tampak sangat mencintai C. Dan entah bagaimana tiba-tiba Stella berpikir, bagaimana jika A dalam cerita itu adalah Alex? Astaga, apa yang kupikirkan Stella? Dia menggelengkan kepalanya. Alex tetaplah Alex. Suaminya itu bukanlah tokoh dalam novel-novel seperti ini. Sedari awal Stella membaca, ia tidak menemukan sedikit pun keretakan dalam hubungan C dan A. Dan Stella menyukai cerita yang seperti ini. Namun, saat akan membuka halaman berikutnya, sebuah foto terlihat di sana dan mampu membuat Stella tercengang saat melihatnya. Bagaimana tidak? Di dalam foto itu, sepasang manusia yang terlihat sangat bahagia dengan senyum cerah dan tulus mereka. Di sana, di dalam foto terpampang jelas foto Alex dengan Julia Collins, mantan calon istri Alex. Berarti, sedari tadi, secara tidak sengaja, Stella telah membaca kehidupan percintaan suaminya. Ya, kehidupan percintaan Alex bersama Julia Collins. Dan saat Stella melihat kembali sampul buku tersebut, terdapat tulisan yang telah ia lewatkan. Alexander Edward dan Julia Collins, True Story. Jadi, selama ini Stella tengah membaca kisah Alex dan Julia, dan tanpa dia sadari, dia telah membaca perjalanan kisah cinta Alex dan Julia. Sebenarnya sampai saat ini, Stella tidak tahu detail bagaimana perjalanan kisah cinta Alex dan Julia. Namun, bukankah dari buku ini saja Stella bisa membayangkan bagaimana perjalanan mereka berdua? Ada sebersit rasa sakit dalam diri Stella saat membayangkan ini semua. Stella mengambil foto itu, lalu mengembalikan buku tersebut ke tempatnya semula. Ia akan menanyakan ini semua pada orang yang sudah mengenal Alex. Dan Stella tahu siapa yang dapat memberitahunya. Seperti tekadnya semalam, Stella akan mendatangi seseorang yang akan memberitahunya bagaimana Alex dan Julia dulu. Dan disinilah Stella sekarang, berada di dalam apartemen Max,
dan sedikit merasa kesal saat pria itu sangat lama membuka pintu apartemennya. Namun, semua pertanyaan Stella tentang mengapa pria itu sangat lama membuka pintunya terjawab saat seorang wanita dengan balutan kemeja Max keluar dari kamar pria itu. Dan Stella tahu apa selanjutnya yang akan dilakukan Max. Karena lihat bagaimana pria itu kini memandangnya dengan tatapan memohon. Dan Stella maupun Karin mengerti apa maksud tatapan memohon yang ditujukan Max pada mereka di saat seperti ini. Apalagi saat wanita yang masih berbalut kemeja Max itu mendekat dan mengernyit saat memandang Stella. Stella menghela napasnya kasar. "Max, siapa dia? Kenapa kau berani melakukan ini, Max? Aku menunggumu semalam dan kau... Astaga, Max!" ujar Stella dengan tatapan terluka, seakan Max telah mengkhianatinya. "Max, siapa dia?" tanya seorang wanita kepada Max, dan Stella yakin itu adalah wanita one night stand yang disewa oleh Max. "Dia kekasihku," jawab Max. Wanita itu seketika menghentakkan kakinya kesal dan berlalu pergi meninggalkan Max setelah menampar Max. "Ada apa, Stella?" tanya Max saat melihat Stella sudah duduk di sofa yang berada di ruang tamunya. Karena tidak biasanya Stella datang sepagi ini di apartemennya. Apalagi sekarang Stella adalah istri sahabatnya. Stella menghela napas berat. Ia harus mencari tahu tentang semua ini. Ia mengeluarkan sebuah foto yang berada dalam tasnya dan menyodorkan itu kepada Max. "Tolong jelaskan kepadaku bagaimana mereka dulu, Max," ucap Stella. Max tertegun menatap foto itu. Pasalnya, bagaimana Stella mendapatkan foto ini dan di mana Stella mendapatkannya? "Aku menemukannya terselip di sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan kisah cinta mereka. Aku ingin tahu bagaimana mereka dulu dan apa yang terjadi pada Alex," ujar Stella, seakan tahu apa yang akan Max katakan. Ia tidak menatap Max, melainkan menatap foto yang tergeletak di atas meja. "Stella," panggil Max. "Kumohon, Max, jangan jadikan aku istri yang tidak tahu bagaimana masa lalu suaminya," jawab Stella. Aku hanya ingin kau mendengarnya langsung dari Alex." "Tidak, Alex tidak akan pernah menceritakan semua ini padaku. Aku tidak tahu. Aku sudah mencobanya, tapi ia mencoba berusaha menghindar. Kumohon, ceritakan semuanya," ucap Stella. Akhirnya, dengan sangat berat hati, Max menceritakan semua masa lalu Alex tanpa ada yang terlewat kepada Stella. Dalam hati Max mengucapkan kata maaf pada Alex karena telah memberitahu Stella tentang masa kelam pria itu. Tapi Max juga tidak bisa membuat Stella tampil bodoh dengan tidak mengetahui apa-apa tentang masa lalu suaminya. Max juga menyalahkan Alex karena kenapa pria itu tidak menceritakannya pada Stella. Seakan Stella tidak berarti. Padahal beberapa hari lalu, Max tahu bahwa Alex sedang bahagia. Dan Max tahu alasan pria itu tampak bahagia. Max tidak mungkin membuat Stella tampil seperti itu. Ia berharap dengan menceritakan masa lalu Alex, Stella mampu memahami Alex dan tidak berprasangka buruk. Apalagi Julia telah datang kembali. Dia sakit karena Julia. Hatinya membeku. Ia sangat mencintai Julia. Bahkan kita menganggap Julia tidak akan pernah tergantikan. Kami bingung harus melakukan apa pada Alex agar ia sembuh. Maka dari itu, cobalah untuk tidak menyulut emosi Alex, karena dia bisa saja benar-benar sembuh. Dia sakit karena Julia. Hatinya membeku. Ia sangat mencintai Julia. Bahkan kita menganggap Julia tidak akan pernah tergantikan. Kami bingung harus melakukan apa pada Alex agar ia bisa sembuh. Maka dari itu, cobalah untuk tidak menyulut emosi Alex, karena bisa saja dia belum benar-benar sembuh. Kata-kata itu terus menggema di telinganya. Benarkah sebesar itu Alex mencintai Julia? Tapi, bukankah seharusnya Stella tidak perlu cemas karena pria itu telah mengungkapkan kata cinta padanya? Alex telah mengatakan bahwa pria itu mencintainya. Lalu kenapa rasanya aneh saat Stella mendengar semua cerita itu dari Max? Tidak, Stella menggeleng saat memikirkan semua itu. Alex sakit, dan tidak ada yang tahu apakah pria itu benar-benar sembuh. Stella hanya perlu untuk tidak menyulut emosi Alex. Stella memasuki lift dengan tatapan datarnya. Seharusnya ia tidak seperti ini.
Tapi kedatangan Julia yang awalnya ia anggap biasa saja, setelah mendengar cerita dari Max membuatnya resah. Dia terlalu memberikan semua hatinya untuk Julia, hingga kejadian itu telah membuatnya terpuruk. Lanjut Max. Dan inilah, dari sudut pandang Stella, tentang perasaannya saat ini. Kata-kata Max terus saja terngiang di kepalaku, bagaikan sebuah kaset yang diputar berulang kali. Seharusnya aku tidak perlu merasa seperti ini, karena bukankah Alex mengatakan bahwa pria itu mencintaiku? Lalu kenapa aku harus bersikap waspada? Karena Julia, kedatangan wanita itulah yang membuat aku bersikap seperti ini. Tapi aku tetap tidak boleh berpikiran buruk tentang suamiku, karena aku percaya akan cintanya. Kami telah bahagia, dan tidak ada yang boleh merusak kebahagiaan itu, termasuk Julia Collins. Wanita berbisa yang telah membuat suamiku berubah. Memikirkan semua ini membuat kepalaku terasa pening. Entahlah, mengapa akhir-akhir ini aku merasa cepat lelah. Karena semua masalah ini mungkin. Ini sudah hari kelima di mana Alex meninggalkanku untuk urusan bisnisnya. Dan tidak kutampik bahwa aku benar-benar merindukan priaku. Dan yang membuatku merasa kesal adalah kenapa pria itu tidak menghubungiku. Apa Alex tidak merindukanku? Akhirnya, kuputuskan untuk pergi berbelanja saja, daripada harus uring-uringan di apartemen seorang diri, menunggu kabar tidak pasti dari Alex. Padahal, menunggu itu adalah hal yang menyakitkan. Tapi kali ini aku akan pergi berbelanja seorang diri. Aku tidak akan mengajak Karin ataupun Alia, karena bisa-bisa mereka menjelajahi satu mall. Dan kukatakan, kini aku sudah tidak bekerja lagi. Jangan tanyakan mengapa, karena semua itu adalah keputusan Alex. Pria itu memaksaku tidak bekerja, padahal dia tahu aku sangat menyukai pekerjaanku. Di sana kami beradu mulut, dan seperti biasanya, selalu Alex yang keluar sebagai pemenang. Saat terus kulangkahkan kakiku, tanpa sadar salah satu toko menarik perhatianku. Kumasuki toko tersebut, dan aroma lembut bayi langsung menghantam penciumanku. Aku tersenyum tanpa sadar saat memikirkan bagaimana asiknya berbelanja kebutuhan seorang bayi. Astaga, apa yang kulakukan? Akhirnya aku keluar dari toko itu dan kembali berjalan. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.